Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang pengenalan dan basic Cisco. Nah, di sini topik pembahasannya yaitu yang pertama ada remote Cisco real device, yang kedua remote Cisco pada paket tracer, yang ketiga perintah dasar Cisco, yang keempat service password encryption, yang kelima konfigurasi IP address pada Cisco router, dan yang terakhir atau keenam yaitu ada perintah N. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang remote Cisco real device. Di sini ada contoh gambar. Di sini ada contoh gambar kabel konsol, laptop, PC, dan juga switch. Nah, di switch ini itu terdapat port-port kecil yang banyak untuk memasukkan si kabelnya. Nah, jadi fungsi switch-nya itu untuk memasukkan si kabelnya, menghubungkan. Jadi menghubungkan antara switch, jaringan, nanti dihubungkan oleh kabel, dan nanti itu akan tersambung oleh laptop. Nah, di sini port-port kecil ini biasanya dinamakan dengan interface. Nah, interface ini nanti akan dimasukkan ke access point atau VC. Internet atau laptop dan VC juga bisa mengenal remote real device. Di sini ada namanya remote console. Nah, yang dimana remote console ini nanti si kabelnya yang ini akan menyambung ke laptop. Si kabel yang ini akan menyambung ke laptop. Dan juga yang ujung kecil ini seperti RJ45. Di sini untuk masuk ke switch dan yang kabel HDMI ini masuk ke VC dan juga laptop. Nah, port konsol ini digunakan untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop dan VC dengan menggunakan kabel. Nanti si kabel ini akan disambungkan pada port konsol, lalu kabel ini tersambung pada laptop. Nah, di sini kita buka dulu Cisco paket tracernya. Lalu kita masukkan ke switch. Kita masukkan switchnya yang pertama. Lalu kita masukkan PC. Terus di sini ada switch sama VC-nya. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel konsol. Karena kabel konsol ini bisa menerima. Lalu kita pencet RSB232. Terus di sini konfigurasinya itu ada dua, yaitu konfigurasi lewat switch dan switch lewat CLI, enter, dan juga ke VC. Nah, ke desktop, lalu kita masuk ke terminal, pencet OK, dan bisa ke sini. Nah, salah satu contoh dari Mi Remote Device. Lalu kita sekarang langsung ke perintah dasar Cisco. Kita hapus dulu, lalu kita masuk ke switch, lalu kita masuk ke CLI, kita ketik tanda tanya. Nah, di sini tuh bakal ada komen-komen atau perintah-perintah. Di sini ada ping show, lalu selanjutnya kita masuk ke privilege. Itu kita ketik enable, terus switch, enter, terus kita tanda tanya lagi. Nah, di sini bisa lihat komen-komennya itu lebih banyak daripada yang tadi. Kalau mau lebih banyak lagi, kalian bisa pencet enter, lalu kalian masuk sekaligus banyak, tekan spasi, lalu langsung aja masuk ke mode global konfigurasi, yaitu COMT. Lalu ada yang config itu kalian sudah masuk mode konfigurasinya. Lalu kalian pencet Excel, tanda tanya, lalu bakal ada config, bakal ada komen di sini, lalu kalian scroll menggunakan tanda tanya atau sekaligus menggunakan spasi. Selanjutnya kita masuk. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke mode privilege. Komen-komennya, kalian nggak bisa memasukkan konfigurasi atau mengubah isi datanya. Untuk mengubah isi datanya, kalian harus masuk ke mode global configuration. Lalu kita exit lagi, terus kembali ke mode user. Selanjutnya kita membahas tentang service, password, encrypt, and secret agar konfigurasi kita aman dan juga tidak dihack oleh orang lain. Caranya kita ketik enable, lalu kita pencet enter ke mode configuration, config, terus kita masukkan enable, password, masukkan passwordnya, di sini saya akan masukkan passwordnya 123. Lalu enter, kita langsung ke exit untuk kembali ke mode user. Lalu kita exit lagi, lalu kita ketik exit lagi. Nah, kita sudah kembali ke mode user. Terus langsung masuk ke mode privilege. Sebelum masuk ke mode privilege, kita disuruh untuk memasukkan isi password yang tadi. Nah, di sini tuh sengaja kosong karena biar teman-teman kita biar nggak bisa ngeliat, jadi dirahasiakan agar orang lain tidak melihat. Nah, lalu selanjutnya kita ketik Sauran. Siapa tahu kalian tuh lupa sama passwordnya, kalian bisa masuk ke ketik Sauran. Terus di sini kalian kelihatan ada nama passwordnya, terlihat enable-nya password 123. Ini kan bisa dilihat dari orang lain, artinya si enable passwordnya ini tidak aman, artinya masih bisa dihack gitu sama orang lain. Jadi biar kita kuat, harus menggunakan enable secret. Caranya klik save tanda tanya, kita balikin ke mode user. Lalu kita ketik enable secret. Nah, finish. Terus masukin di sini passwordnya. Kita masukkan di sini enable secret. Lalu masukkan passwordnya. Di sini contoh passwordnya Cisco. Lalu di sini kita exit. Kita masukkan ke mode privilege. Di sini kita ketik enable, terus kita isi password yang tadi. Saya pakai contoh Cisco. Kita masukkan Cisco di sini, ada agar itu artinya sudah berhasil mengkonfigurasi. Terus kita buat lihat si kodenya itu, kita masuk ke Sauran. Terus di sini ada enable secret, passwordnya sudah terblokir. Artinya passwordnya itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, sudah benar-benar aman karena di situ terlihat sudah terblokir. Sedangkan enable password itu masih bisa terlihat, jadi masih ada kesempatan untuk orang lain menghack switch kita. Lalu enable password ini kita bisa jadikan ke passwordnya terblokir juga. Caranya kita kembali dulu ke exit. Nah, kita kembali ke mode user, lalu enable, enter, lalu di sini kita masukkan dulu password yang tadi, lalu kita masuk ke configuration, lalu kita ketik service password trip encryption.
encryption. Nah, lalu kita ketik service, enter. Nah, langsung aja exit lagi, enter. Oke, kita kembali lagi ke mode privilege, lalu ketik enable, Nah, di sini kita masuk password yang tadi, lalu kita sauran biar kita bisa lihat si password kita itu apa sih. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini itu enable passwordnya sudah sama-sama terblokir. Jadi kalau enable password masih terlihat, masuk untuk menjaga kerahasiaan. Nah, sebaiknya kita menggunakan enable secret agar tidak mudah dihack oleh orang lain. Selanjutnya, kita konfigurasi IP address dan router. Lalu kita keluar, kita masuk ke file, terus no, lalu kita masukkan visi 1, visi 2, dan ada visi 3. Lalu kita masukkan juga routernya dan switch. Kita masukkan switch di sini, lalu masukkan juga router yang paling kanan. Di sini kita rapiin dulu. Lalu kita koneksikan dengan menggunakan automate connection type. Lalu kita koneksikan dari router ke switch, dari switch ke visi 1, lalu dari switch ke visi 2, terus dari router ke visi 3. Nah, di sini itu antara visi 1, 2, dan visi 3 itu berbeda blok subnet, karena kalau visi 1 sama 2 nyambung ke switch baru ke router, sedangkan yang visi itu langsung ke router. Blok subnetnya itu berbeda dengan visi 3, beda segmen gitu. Kita konfigurasi, lalu untuk konfigurasi yang waktu itu kita buat konfigurasi PA, terus pencet on, lalu kita masukkan IP address dan subnet max-nya. Tapi untuk yang sekarang ini device kita tidak menggunakan si PA ini, tidak akan menggunakan yang seperti itu. Kita akan menggunakan sekarang dari konfigurasi CLI. Nah, ini dia, kita exit dulu ke mode user. Nah, ke mode user. Nah, untuk konfigurasinya yang pertama itu masuk ke mode privilege enable, ke mode konfigurasi. Lalu untuk segmen 1 yang ini kita namain dulu, ini IP address-nya 10.10.10.1. Ini IP-nya. Nah, untuk /24. Nah, segmen 2 itu 20.20.1/24. Lalu kita kembali lagi tadi ke yang tadi. Kita lanjut, terus kita ketik interface PA, PA 0/0, lalu enter. Kita ketik no shutdown. Kita tulis no shutdown. Selanjutnya kita exit lagi, lalu kita ketik interface.
FA 0/2/1. Terus kita juga ketik FA 0/1. Terus kita juga ketik no shutdown. Terus kita exit kembali. Selanjutnya kita akan coba ke konfigurasi dengan ketik interface FA 0/0 karena kan di sini ada dua segmen. Nah, di sini kita coba dua-duanya. Kita masukkan satu persatu terlebih dahulu. Kita masukkan IP address-nya 10.10.10.1. Karena /24 itu tidak bisa ditulis di CLI. Kita menggunakan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu pencet enter. Selanjutnya kita masukkan exit lagi. Exit dulu, lalu ketik interface FA 0/1. Tadi kan FA 0/0, sekarang FA 0/1. Terus kita masukkan IP address-nya karena yang di FA 0/1 itu 20.20.20.1. Subnet max-nya sama seperti tadi 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita ketik exit lagi sampai ke mode privilege. Kita exit lagi. Nah, ini sudah keluar dari mode configuration, sudah masuk ke mode privilege. Kita langsung aja ketik show IP interface brief. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa segmen 1 itu semuanya sudah terkoneksi. Dan segmen 2 juga sudah terkoneksi. Di sini statusnya itu udah yes manual go. Jadi sudah bisa digunakan dari segmen 1 dengan segmen 2 itu sudah bisa berjalan dengan baik. Kalau yang down itu ada yes dan down, itu berjalan belum baik karena kita sudah mengkonfigurasi pada router. Kita coba konfigurasi pada PC. Kita pencet PC 1, kita pencet PC-nya, lalu kita masukkan IP address, IP gateway, lalu ada subnet max-nya juga. Kita masukkan IP address-nya 10.10.10.2. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Di sini default gateway-nya 10.10.10.10.1. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita mengkonfigurasi visi yang kedua sama seperti tadi, desktop IP configuration. Lalu kita isi IP address-nya 10.10.10.3. Lalu subnet max-nya sama seperti tadi 255.255.255.0. Nah, default gateway-nya 10.10.10.1. Nah, ini sudah visi 1
dan visi 2. Lalu kita lanjut ke visi 3. Karena kan 1 dan 2 itu beda blok subnet. Yang berbeda yaitu 20.20.20.20.1 karena kan tadi beda segmen ya antara visi 1 dan visi 2 dan ke visi 3 itu beda segmen, berarti beda subnet max-nya juga. IP address-nya pun juga berbeda. Nah, maaf ya di sini ada kesalahan 20.20.20.2 karena yang satunya itu buat gateway. Lalu contohnya 255.255.255.0. Lalu gateway-nya kita masukkan 20.20.20.1. Nah, ini sudah. Nah, di sini sudah selesai karena semuanya sudah terkonfigurasi. Kita lanjut untuk mengirimkan pesan. Kita coba dari visi 1 ke visi 2 sukses dan sudah terlihat sukses. Lalu dari visi 2 ke visi 3 itu violet karena masih awal-awal, itu masih violet. Kita coba lagi, ini sukses. Seperti ini ya teman-teman gambaran dari service encryption. Lalu lanjut kita ke perintah MN. Oke, kalau tadi kan kita menggunakan switch, lalu sekarang kita menggunakan router. Tapi kita masuk dulu ke mode user. Ini kan ya ini menggunakan router enable terus mode konfigurasi, lalu kita exit kembali. Nah, exit. Nah ini salah, kita ditulis interface-nya nanti. Nah, kita itu interface-nya FA 0/0. Lalu selanjutnya ini kita ke exit, lalu kita tulis lagi interface FA 0/0. Kita gunakan perintah N untuk masuk ke mode privilege. Oke, nah cukup sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.